Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Pribadi dengan NIM 13122000239 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang sedang menempuh semester 6. Di sini saya akan melakukan pengenalan apa yang saya kenal di kantor hukum Abdul Salam and Associates dan pelayanan kantor hukum tersebut. Kantor hukum Abdul Salam and Associates saat ini telah berkembang menjadi salah satu penyedia jasa hukum dan telah mendapat kepercayaan klien, baik individu, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Kepercayaan dan kesungguhan telah menjadi ciri khas kantor ini dalam menangani setiap persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, di mana kepentingan klien menjadi tujuan utama layanan kantor ini. Kualitas dan perhatian terhadap kebutuhan klien merupakan dasar kantor ini dalam memberikan layanan, memahami masalah yang dihadapi klien, profesional dalam penanganan, dan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku adalah keharusan bagi kantor ini dalam menangani masalah-masalah hukum yang dihadapi klien. Kantor ini selalu melakukan dengan kesungguhan dan perhatian penuh sehingga penanganannya lebih optimal dan efektif. Sebagai institusi yang bergerak di layanan jasa hukum, kantor ini percaya bahwa setiap masalah memiliki solusi terbaik. Dalam rangka mencapai solusi terbaik, kantor ini bekerja secara tim, terdiri dari beberapa advokat yang masing-masing memiliki keahlian sesuai disiplin ilmu yang telah diraih. Penanganan selalu dilakukan secara terpadu dan selalu dikoordinasikan dengan klien, sehingga klien akan dapat mengetahui proses penanganannya secara utuh. Pendekatan ini memungkinkan kantor ini untuk menjaga standar kualitas dan dapat lebih cepat merespon keinginan klien. Dengan metode ini, maka permasalahan hukum dapat ditangani secara komprehensif dari berbagai aspek hukum yang lebih luas dengan akurat, cepat, dan tepat. Hal inilah yang menjadi kesuksesan bagi kantor hukum Abdul Salam and Associates untuk menciptakan kedekatan hubungan dengan para klien, serta untuk melakukan pendekatan pengembangan yang kreatif agar dapat memenuhi setiap kebutuhan masing-masing klien dengan menyediakan legal advice baik secara tertulis maupun tidak tertulis, kapanpun dan dimanapun klien butuhkan yang berhubungan dengan proses hukum. Kantor ini berkomitmen untuk melandasi pelayanan kantor ini berdasarkan kepentingan serta kebutuhan klien. Dan kantor ini berusaha untuk mengerti permasalahan klien, kebutuhan klien, serta kepentingan klien dengan berusaha untuk tidak hanya memberikan solusi terbaik, tetapi juga memberikan solusi yang cepat terhadap setiap permasalahan hukum. Hal ini dimaksudkan agar para klien kantor ini merasa puas, menjamin kesetiaan para klien lama untuk tetap menggunakan jasa kantor ini serta mendatangkan klien baru. Kebanyakan klien kantor ini memang berasal dari kalangan bisnis, baik korporat, internasional, maupun domestik. Namun, kantor ini tidak memandang siapa yang datang kepada kantor ini. Apakah perusahaan besar atau perusahaan kecil, atau bahkan individu sekalipun
Sebab komitmen kantor ini adalah semua klien adalah sama. Dan yang kami perhatikan adalah bagaimana kantor ini dapat melayani dengan baik serta memberikan pemecahan hukum. Dan layanan kantor hukum Abdul Salam and Associates meliputi hukum pidana dengan melayani perkara seperti penipuan, penggelapan dalam pekerjaan atau jabatan, penganiayaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, kasus korupsi, penyelundupan, dan pencurian kayu, dan lain-lain. Ada pun juga hukum perdata umum yang menangani perkara hutang piutang, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perbuatan melawan hukum, ingkar janji atau wan prestasi, titip jual, dan lain-lain. Dan ada juga hukum perdagangan, pendirian badan-badan usaha seperti UD, CV, firma, PT, dan badan usaha lainnya, dan pengurusan perizinan usaha, pembuatan kontrak-kontrak dagang, analisa kontrak dagang, pelanggaran kontrak dagang, mempertahankan kontrak dagang, mengajukan gugatan sengketa dagang, penggunaan surat berharga, dan lain-lain. Dan juga ada hukum pertanahan yang meliputi perkara sengketa kepemilikan tanah, sengketa jual beli tanah, kasus penghunian tanah oleh orang tidak berhak, kasus penyerobotan tanah, kasus sertifikat ganda, kasus pemaksaan dalam jual beli tanah, serta kasus-kasus tanah lainnya. Dan ada pun juga hukum perbankan yang meliputi perkara pendirian bank dan pembentukan cabang-cabang, penggabungan bank dan atau penggabungan cabang-cabang bank, baik dalam bentuk merger maupun konsolidasi, pembiayaan suatu proyek baik proyek pemerintah maupun swasta, pembiayaan suatu proyek baik proyek pemerintah maupun swasta, analisa dokumen kredit bank, kredit sindikasi, penanganan kasus-kasus pidana perbankan, penyelesaian kredit bermasalah atau macet, eksekusi benda jaminan, kartu kredit, persoalan seputar jasa perbankan, dan lain-lain. Ada juga perlindungan konsumen yang meliputi perkara seperti pengaturan aktivitas perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penanganan kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penuntutan atas adanya iklan yang menyesatkan konsumen, dan penuntutan terhadap produsen yang merugikan konsumen, dan lain sebagainya. Dan ada juga pelayanan untuk perusahaan yang membantu pembuatan draft anggaran dasar perusahaan, pendirian perusahaan seperti UD, firma, CV, dan perseroan terbatas, dan pengurusan perizinan usaha, pembuatan draft kontrak, dan atau dokumen perusahaan lainnya, atau legal drafting. Pengurusan legalitas kontrak atau kerjasama dengan perusahaan lain, investasi pada perusahaan lain, legal audit dokumen perusahaan, penggabungan perusahaan, merger maupun konsolidasi, pembelian perusahaan termasuk akuisisi, pembubaran,
suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Ada juga hukum kontrak. Pembuatan draft kontrak bisnis, peraturan perusahaan, perjanjian investasi, penanaman modal, perjanjian kerjasama, perjanjian hutang, perjanjian konsinyasi, perjanjian agen dan distributor, dan lain-lain. Dan juga ada kepailitan dan ketenaga kerjaan dengan membantu pembuatan draft rencana penutupan perusahaan, pengajuan gugatan kepailitan, mempertahankan perusahaan dari gugatan kepailitan pihak lain, penutupan dan pembubaran suatu perusahaan, dan lain-lainnya. Audit hukum atau legal audit tentang ketenaga kerjaan, pelatihan hukum ketenaga kerjaan, pengaturan keamanan, kesejahteraan dan kesehatan tenaga kerja, pengaturan tentang upah dan waktu kerja, penuntutan upah oleh tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak, tindak pidana di bidang ketenaga kerjaan, pelanggaran UMR dan waktu kerja, jam sostek dan lain sebagainya. Dan ada pun juga hak atas kekayaan intelektual dan perpajakan, yaitu yang meliputi perkara pelanggaran hak cipta, pelanggaran pemalsuan merek, pelanggaran paten milik pihak lain, pembukaan rahasia dagang milik perusahaan lain, pelanggaran terhadap desain industri milik perusahaan lain, dan sebagainya. Dan penggelapan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa, penyalahgunaan NPWP, serta kejahatan-kejahatan pajak lainnya. Dan juga ada di bidang kesehatan, yaitu hukum kedokteran dan hukum keluarga, yang meliputi perkara seperti informed consent, peraturan rumah sakit, malpraktik dokter dan dokter gigi, malpraktik tenaga kesehatan lainnya, malpraktik akuntan, malpraktik yang dilakukan oleh arsitek dan atau tenaga ahli lainnya, dan sebagainya. Dengan perkara yang diliputi oleh hukum keluarga, yaitu seperti perkawinan beda agama, perkawinan beda kewarganegaraan, perkawinan di bawah umur, mengajukan permohonan talak, mengajukan gugatan cerai, penceraian bagi pegawai negeri sipil atau PNS, pengesahan atau meresmikan pernikahan siri, penguasaan dan pemeliharaan anak, pembagian harta gonogini, dan lain-lain sebagainya.